dapat dihalang. Makanya banyaklah nabi-nabi palsu yang atas nama saya. Itulah kalau penilaian saya, Bang, inilah nabi palsu yang dibilang nabi palsu adalah Paulus. Kalau menurut Abang siapa? Namanya nabi tetap tercatat dimanapun, mau Al-Quran mau Alkitab tetap tercatat namanya. Yang namanya nabi kecuali manusia biasa yang nggak tercatat namanya dalam Alkitab atau Al-Quran, Bang. Namanya nabi tetap tercantum dan nggak akan hilang. Kalau dihilangkan, orang bodoh yang catat itu dibilang nabi terus nggak ada namanya dalam Alkitab atau Al-Quran, itu orang bodoh, Bang. Silakan bantah. Nah, kalau di kitab kami, Bang, itu Paulus itu bukan nabi, dia hanya rasul. Rasul itu apa? Bentar. Rasul itu apa sih, Pak? Rasul itu pengikut Artinya Kristus, macam itu murid-murid Kristus. Yes, Pak, Rasul itu pengikut Kristus. Apa maksud murid-murid Yesus, murid-murid Yesus. Coba di mana ayat Yohanes, Rasul Petrus, macam itu. Ya. Macam itu, coba di mana? Tunjukkan di Bible bahwa Rasul itu adalah pengikut Kristus. Itu tadi saya bilang, Abang, saya tidak ada kitab. Kalau saya ada kitab, saya boleh cari. Saya boleh cari kalau ada kitab. Bentar, Bang. Kalau di original text-nya, Bang, kalau di original text-nya itu bukan Rasul. Terus apa yang apostolos? Apa tadi? Apostolos. Oh. Sorry. Tidak salah, Bang. Tidak. Santai saja, Bang. Santai saja. Iya. Itu, Bang. Jadi bukan rasul itu diambil dari bahasa Arab. Bukan rasul lah, tapi bagi saya itu rasul lah, Bang. Iya. Mungkin beda lah, Bang. Itu diambil dari bahasa Arab, Bang. Iya. Udah paham, Bang. Jadi dia Bang itu apostolos ya, Bang ya. Oke, mantap, Bang. Kalau boleh tahu si Abang kebenaran ini dari gereja mana, Bang? Gereja GPU. GBU. Ini Pak. GPU. Oh, GPU gosok pijit urut. Bukan. Kok gosok pijit urut? Gereja Pantai Urut. Abang bilang GPU. Abang bilang tadi GPU, Pak. Iya. Gereja Pantai Urut. Oh, Pantai Urut. Nah. Iya. GPU, tanya aja GPU. Iya, betul. Saya pun kan juga ada GPI, GBI, dia GPU. Iya. Oh, kalau abang Kian Siantang ini, abang dari mana, Bang? Dari Sabang sampai Merauke, Bang, perjalanan pulau. Tidak, maksudnya itu daerah tempat tinggal kah, atau dari Jakarta kah, Medan kah? Saya dari Jakarta, saya. Jakarta, oh. Gak nanya gereja saya apa? Ya? Gak nanya gereja saya apa? Tidak lah, Bang. Hanya tanya itu saja tadi. Bang. Ya. Saya di gereja Adonai Ehad. Ya? Di gereja Adonai Ehad. Adonai Ehad? Oh, itu saya tidak tahu, Bang. Kenapa, Bang, gak tahu? Ya, memang saya belum pernah. Kalau di tempat saya itu kan mayoritasnya Katolik, jadi itu tidak ada, saya tidak pernah dengar itu. Abang di mana, Bang, tinggal, Bang? Saya di Sarawak sini, tinggal di Malaysia. Cuman saya ini orang Manggarai, Flores. Oh, Malaysia. Flores ya, Bang? Bisa open camp nggak, Bang? Iya, Bang, ya. Bisa open camp nggak? Boleh. Nah, open camp, Bang. Saya gedein. Open camp, Bang. Bang. Ya. Masya Allah, keren. Bang, hidungnya jangan terlalu dekat ke mulut, ke kamera, Bang. Agak jauh lah gitu. Tiada itu, Bang. Tiada guna headset saya, Bang. Oh iya, tiada guna headset. Apa nak awak cakap macam tu? Ai dengar lah macam tu lah, Bang.
Ya, Apa? tak boleh lah abang nak dekat-dekat sikit sama kamera, tak boleh lah. Agak jauh sikit lah. Biar kami nak nampak dari sini lah, biar ada cantik-cantik lah sikit di nengok wajah abang tu. Okey? Bang Ya Kador. bang kebenaran. Bang Kador. Ya bang. Menurut Bang Kador, ya, Yesus itu turun ke dunia membawa ajaran apa, Bang? Yesus itu dia tidak datang ke dunia itu, dia tidak membawa agama bang. Adanya kata Dia Kristen, dengar dulu bang. Adanya kata Kristen itu bang karena pengikut Kristus, pengikut Yesus. Karena Kristen itu itulah Yesus itu Kristus. Aku nak cakap dari tadi tu, makanya awak tu perlu ini biar ini banyak Bentar, follower Bang, ni kebenaran, biar bentar, aku bentar. bisa on cam ni, tapi masih kurang follower ini. Ajaran kasih itu siapa yang bawa, Bang? Ya, Ajaran kasih itu siapa yang bawa? ajaran cinta kasih itu ya Yesus sendiri yang bawa itu. Oh, Yesus baik ya, nggak pernah berbuat onar ya. Ya, dia tidak Abang menyuruh. suka baca Bible gak, Bang? Dengar dulu, dia tidak menyuruh umatnya untuk menyerang agama orang lain. Dia tidak menyuruh umatnya untuk itu menista agama orang lain, tidak. Bahkan Ya, dia sendiri yang Setuju, Bang. berkata, Kalau itu setuju, Bang. ampunilah orang yang Ya. bersalah kepada kamu. Macam Ya, Bang. itu. Setuju Ya. saya, Bang. Coba Abang nggak bisa buka itu ya, apa namanya? Tidak dapat Bible. handphone satu saja bang. Oke, saya bukain ya, Bang. Iya. Nih, Bang. Kebaca, Bang ya. Nah, kurang. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Ya. Nah, Abang terus baca, Bang. abang baca lebih jelas Oke. lagi. Ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah Nah, dan membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. ya. Nah, itu, Bang. Nah, Coba menurut Abang itu karena dia. kasih bukan? Nah, karena itu kan rumah doa, rumah bait Allah. Jadi bukan untuk Ya, kalau bait Allahnya iya, tapi kan di sini maka itulah dia tertulisnya marah. Nah, macam itu bang. tapi kan di sininya tertulisnya di halaman, Bang. Jauh Iya di kan tempat halaman bait itu Allah. kan di depan bait Allah. Nah, di depan bait Allah, di depan Menurut bait Abang, halaman. Nah, di depan bait Allah itu di halaman itu. Jadi dia tidak Menurut terima Abang, kalau Yesus ada orang bisa- yang jual-jual di Ya. situ. Iya, Bang, iya, Bang. Menurut Abang, Yesus bisa menciptakan lapangan atau menciptakan pasar nggak? Kan dia Tuhan. Jangankan pasar dan lapangan bang, bumi ini pun dia yang cipta. Baik, kenapa Yesus pada saat itu tidak menciptakan pasar, lalu si pedagang itu dipindahkan ke pasar? Ada solusi kan? Jadi begini bang, itu kan dia datang itu bukan untuk mau kamu bikin di sini pasar, kamu bikin di sini rumah, bukan. Nah, dia membawa mengajarkan kebenaran. Cuman itu mereka yang penjual itu. Enggak, Bang, salah, Bang. Kalau dilihat dari konteks ayat ini, dia bukan untuk mengajarkan kebenaran. Dia bukan untuk mengajarkan kasih, Bang. Menurut Abang, Ya. lembaga ya atau sebuah LSM atau apa yang suka mengusir para pedagang itu apa, Bang? Disebutnya di Indonesia. Pol PP. Ah, Jadi abang itu benar. Jadi abang itu sama Pol PP sama Yesus. mungkin ini mah ya satu Sekarang PP saya kasih contoh terinspirasi abang. dengan ayat ini ya, Bang. Dengar dulu abang. Kalau ada kalau ada pedagang yang jual di depan itu masjid atau musola, adakah itu penjaga masjid tidak marah? Enggak, kalau di halaman, kecuali kalau di kita halaman lagi sholat. tidak marah. Ya, kecuali kalau kita lagi sholat nih, Bang. Dengerin dulu, Bang. Kecuali kita lagi sholat, terus ada pedagang asongan, cangcimen, kacang permen, aqua, botol. Nah, itu baru kita marah masuk ke dalam kalau lagi sholat. Sayangnya bang, kita ini kan jauh. Kalau saya di Jakarta, saya coba jual buka pasar dekat depan masjid. Apakah penjaga masjid itu tidak marah atau tidak? Enggak. Ya, tidak. Oh. Syukran.
Enggak, Bang. Nah, ini ayat ini melambangkan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mengajarkan ajaran kasih. Kalau dia mengajarkan ajaran kasih, kenapa dia tidak ngasih solusi kepada para pedagang itu untuk menempatkan di tempat yang mernah, ya kata orang Sunda Maya, tempat yang layak gitu kan? Iya benar Bang. Kenapa benar. harus seperti itu? Iya. Jadi jangan langsung diobrak-abrik Bang, dibalik-balikan mejanya. Kasihan orang kecil Bang yang diusir Bang. Satu gagal itu ajaran kasihnya Bang. Satu gagal loh, ya itu gagal menurut abang lah. Enggak, bukan menurut abang, menurut ayat menurut ini. saya juga menurut saya ini gagal itu Mas. Yang belas kasih kok perbuatan seperti itu ya gagal namanya. Iya. Ada alasan tertentu lah Bang. Tenang. Mungkin dia ada alasan tertentu juga lah. Gini Bang, sedangkan Yesus mengatakan jika kamu ditampar pipi kirimu berikan lagi pipi kananmu. Kenapa orang yang berjualan itu di Yesus sendiri ngamuk-ngamuk gitu? Apakah sesuai ke perkataan Yesus itu? Kador, dijawab, sesuai gak? Kalau kamu ditampar pipi kirimu berikan lagi pipi kananmu. Kalau kamu dicuri motormu berikan lagi mobilmu. Kalau kamu dicuri anakmu berikan lagi istrimu. Gimana itu kata Yesus itu? Itu perumpamaan. Pengarang yang terhormat. Itu perumpamaan itu Bang. Perumpamaan atau tidak kenyataan yang Yesus sampaikan itu yang kita sampaikan. Kita nggak boleh niru. Oke. Bentar. Ini perumpamaan ini adanya di Indonesia aja atau di luar negeri juga ada ayat perumpamaan? Seluruh pengikut Kristus Bang. Untuk seluruh ya. Iya. Ini siapa sih yang menciptakan perumpamaan ini, siapa Bang? Iya. Kalau perumpamaan Bang, jujur memang ada Bang. Perumpamaan itu ada Bang, tapi aku belum belajar di mana pasalnya, di mana ayatnya, aku belum menemukan Bang. Perumpamaan itu selalu saya dengar Bang, benar? Ya, benar, jujur Bang. Saya tahu di mana letaknya. Ya. Perumpamaan itu ada. Ya, malam Bang. Selamat malam. Ya, malam Bang. Ini Bang, apa namanya? Ini kan Bible ini kitab suci Bang, yang diturunkan oleh Yesus ya Bang. Bang Kador. Ya. Iya kan? Yesus pernah berfirman dalam perumpamaan gak Bang? Iya Bang, ada. Di mana Bang? Itu kita ya sebagai umatnya itu yang menganalisa itu perumpamaan itu. Bukan berarti kalau orang tapar kita punya pipi kiri, bukan berarti tapar betulan, bukan. Itu perumpamaan saja. Oh, itu mah hanya algoritma, bukan algoritma. Itu mah hanya ini ya. Saya pun kurang begitu paham juga lah Bang. Kenapa Abang nggak paham? Abang sering ke gereja gak Bang? Jarang juga lah saya ke gereja lah. Kenapa jarang ke gereja Bang? Apa kita ini kan datang merantau, jadi kita punya waktu itu kan habis dikerja saja, jadi kita pun abang kerjakan jauh dari. Abang nggak takut kalau misalkan jarang ibadah abang dilempar ke neraka? Tidak lah, saya tidak takut. Kenapa Bang? Kalau memang sudah seharusnya untuk di neraka ya apa boleh buat lah. Loh, ngapain jadi Kristen kalau kayak gitu Bang? Ngapain jadi Kristen kalau kayak gitu? Ya itu soal di neraka dan di surga itu kan itu bukan kita yang menentu Bang. Abang percaya nggak Yesus itu? Dengar dulu. Abang percaya saya pun tidak tahu kalau saya nanti kalau matikan saya di neraka atau di surga saya tidak tahu. Begitupun abang pun tidak tahu kalau saya mati apakah saya ke surga atau saya di neraka abang juga tidak tahu kan? Saya tahu Bang. Kalau aku saya tahu Bang, ini Kristen. Saya tahu juga. Iya. Ya seperti apa yang kulakukan Bang. Ya dalam hidupku itu apa yang kulakukan. Ya.
Apa yang kulakukan? Bagi saya kan soal surga dan neraka itu kan urusan nantilah. Enggak gitu bang. Enggak gitu bang. Justru tujuan kita hidup di dunia ini untuk mengejar nanti di akhirat bang, untuk mengejar surga kita bang. Mengejar ke akhirat aja kita ini, nggak ada yang hidup selamanya di dunia ini bang. Terus, yang kita perdebatkan ini untuk akhirat saja bang. Nah, terus menurut abang yang mudah masuk surga di akhirat itu macam mana bang? Kalau menurut konsep Islam, semua orang Islam akan masuk surga. Surga ya. Non Muslim di luar Islam akan masuk noise, hosana akan masuk neraka. Jadi bagaimana? Bang Hosana itu suara kipasnya bang. Halo host. Nah, jadi bagaimana ya, bang? Bentar. Menurut abang saya ini macam mana? Abang, jadi gini bang. Bisa Saya bentar bang Yohanes, bentar nanti bang Yohanes habis saya, baru bang Yohanes. Gini, orang Kristen bang, debater Kristen hampir 100% suka membawa Maryam 71 bahwa orang Islam itu akan mendatangi neraka, betul nggak? Pasti teman-teman penonton juga pasti tahu itu. Orang Islam akan mendatangi neraka menurut Maryam 71. Mereka nggak baca Maryam 72-nya. Betul, saya betulkan bang. Kalau orang Islam itu nanti akan mendatangi neraka, saya setuju banget bang. Mendatangi neraka itu tujuannya untuk melihat konser orang-orang Kristen lagi direbus di neraka. Habis puas kita nonton konser, kita langsung ke surga bang. Gitu. Karena yang penghuni neraka asli itu orang-orang kafir, orang fasik, dan orang-orang munafik. Nah kalau kita udah kenyang nih orang Islam nonton konser, wih, lihat tuh si Kador katanya lagi pargoy di api neraka. Kita nonton gitu bang. Nah habis kenyang kita nonton, si Edis lagi direbus, gitu kan. Kayak B2, kita langsung ke surga bang. Gitu, sekarang saya tanya abang, macam mana sudah menurut abang saya ini? Kenapa bang? Macam mana menurut abang saya ini supaya saya nanti akhirat masuk surga? Kalau menurut saya nggak mau ngajak abang. Saya pengikut Yesus loh bang. Saya pengikut Yesus. Saya Islam, tapi saya pengikut Yesus bang. Kenapa saya pengikut Yesus? Contoh. Yesus disunat, orang Muslim disunat. Yesus tidak makan babi, orang Islam tidak makan babi. Yesus ibadah sujud, orang Muslim ibadah sujud. Nah, sekarang kalau boleh tahu abang. Iya, aku yang tahu kau masuk surga. Orangnya ini benar-benar polos bang. Kita jangan apa. Aku bisa baca dia dari karakternya. Bentar dulu bang, bentar dulu. Iya, bentar dulu. Sekarang apa yang diikuti oleh Kristen, oleh abang? Diikuti abang ke Yesus, apa? Sebutkan. Apanya yang diikutin? Apanya yang abang ikutin dari Yesus? Semuanya saya ikut. Tapi sunat kami punya sunat itu. Kami sudah tidak pakai lagi sunat. Kami sekarang pakai pembaptis dia. Nah itu berarti tidak mengikuti ajaran Yesus. Ya. Abang ngikutin. Nah, kalau boleh tahu dulu, abang sunat waktu umur berapa abang? Saya sunat umur 6 tahun bang. 6 tahun no? Oh kalau Yesus bang dia umur berapa dia sunat bang? Kalau boleh tahu. 8 hari. 8 hari. Oh kenapa tidak sama dengan Yesus abang? Karena saya tidak mengikuti, karena saya udah mengikuti ajaran Rasulullah Nabi Muhammad. Katanya tadi abang juga mengikuti Yesus. Iya Yesus disunat, saya disunat. Kalau Yesus disunat umur 8 bulan kan itu pada zamannya. Tujuan sunat itu apa itu bang? Tujuan sunat itu bang? Membersihkan diri, menyucikan diri bang. Membersihkan diri, menyucikan diri. Kita ikut milah Ibrahim bang. Kalau misalkan nih, kita mau sholat, kita harus bersih semuanya bang. Selain kita habis wudhu, kita harus bersih semuanya. Lahir batin kita harus bersih. Lalu kita melakukan ibadah sholat. Kalau misalkan kita nggak sunat, kebayang bang, di kulub tuh masih ada dadak 2 cm bang. Itu baunya itu bau kabel kebakar, tahu kan? Kabel kebakar bau. Itu baunya sama bang. Itu nggak boleh. Najis bang itu bang. Najis. Gitu. Nggak boleh. Sayangnya abang kan umur 6 tahun baru sunat. Ya saya 6 tahun baru sunat bang. Tapi sunat saya pakai bengkong bang. Zaman dulu kan pakai bengkong ya. Jadi berbentuk bang. Berbentuk. Iya.
Tuh, Bang. Nah, kalau abang kebenaran dia sunat ke tidak? Oh? Nyatanya lah. Abang kebenaran. Nah, jadi yang mengikuti benar-benar ajaran ajaran Yesus itu ya Islam, Bang. Kita Bang. Semuanya. Nah, sekarang abang masuk ke gereja, abang ibadah di gereja, nyanyi-nyanyi, joget-joget, itu mengikuti ajaran siapa, Bang? Kami punya tiada ada joget-joget kalau di gereja, Bang. Tiada joget. Kalau nyanyi adalah nyanyi puji-pujian, nah ada. Ada ya. Kalau joget-joget? Enggak ada, Bang. Enggak ada. Beda ya sama Protestan ya, Bang? Gereja lain lah, Bang. Kita tahu kalau gereja lain kan, kalau gereja Katolik kan tidak ada joget-joget ya. Bang, di Katolik kan suka ada patung ya di gerejanya ya, Bang ya? Ya, ada. Kenapa, Bang, ada patung, Bang? Itu hanya simbol saja, Bang. Kan ada ayat tertulis, Bang, janganlah kalian membuat patung yang menyerupai apapun. Kenapa kalian membuat patung di gereja dan beribadah kalian menghadap ke patung? Ya, tapi kalau abang mau tahu lebih detail itu kan, nah, coba abang undang seorang pastor kah, orang romo kah. Pastor, banyak, Bang, murid saya, Bang, pastor, pendeta banyak, Bang, itu murid saya banyak, Bang. Mustahil, Bang. Benar. Benar, Bang. Tenang. Jangan terguncang, Bang, santai, Bang. Salah, Bang, santai saja, Bang. Tuhan abang berapa biji, Bang? Saya punya Tuhan satu saja, Bang. Siapa aja namanya? Yesus itu saja. Bapak itu kan punya istilah Tritunggal itu, Bang. Tritunggal. Kudus macam itu. Terus itu Roh Kudus? Roh Kudus itu rohnya Allah itu sendiri. Tuhan. Dengan Allah. Tuhan juga. Ya. Iya, termasuk Allah juga. Kan abang tahu nggak? Iya, Bang. Abang tahu nggak Yesus pernah dibaptis, Bang? Ya. Abang tahu nggak? Itu sebagai supaya umat Israel itu percaya begitu. Ada semua alasan dia kenapa dia dibaptis, kenapa dia disunat, semua ada alasannya, Bang. Ada alasannya, betul. Saya setuju, Bang. Betul. Tapi saya kan, Bang, saya tidak abang bisa diam nggak, Bang? Saya liur ningalikeun eta gerak-gerak gitulah. Cicing saya tuh. Ya. Cicing tak itu cicingkeun liur aing ningalina teh. Tapi saya kan tidak bisa jelas lah, Bang. Iya. Jelas. Tapi kalau abang betul-betul mau cari tahu, coba undang pastor Kang atau romo. Udah, Bang. Udah, saya ngobrol sama abang aja dulu berdua. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya, betul kan, sama Yohanes Pembaptis, ya. Ada burung merpati, ya, Roh Kudus berbentuk burung merpati hinggap di kepalanya, ya, oke. Dan ada suara dari atas tuh, suara Allah Bapa, ya, suara Bapa. Nah, pada saat itu, di situ siapa yang Tuhan, Bang? Allah itu sendiri. Bukan Yesus. Yesus itu dia berinkarnasi menjadi manusia, Bang. Berinkarnasi. Allah pada menjadi saat manusia. Yesus dibaptis kan itu ada 3 oknum, ya, 4 sama Yohanes. Ada Yesus, ada burung merpati, ada suara dari atas. Ya. Yang Tuhannya ini yang mana? Ya, Allah itu sendiri. Bukan Yesus. Nah, Yesus itu dia baptis itu sebagai secara manusia. Secara manusia dia baptis supaya yang burung merpati itu Roh Kudus. Tuhan juga. Ya, Allah juga. Allah, karena itu Roh Kudus itu kan diam di dalam diri Allah itu sendiri. Berarti Yesus ada 3 biji, Bang. Yesus itu kan firman. Jadi begini, Iya. Ada 3 biji itu, Bang. Ada 3 biji, yang satu suara, yang satu burung, yang satu manusia. Yang itu kan Allah. Nah, firman sama Roh Kudus. Berarti ada 3 biji, Bang. Tapi satu hakikat. Betul. Satu hakikat, saya setuju. Ya. Hakikat itu nempel di mana? Di Yesus, di merpati, atau di Bapa? Allah itu sendiri. Nempel di Allah. Berarti nggak nempel yang di dua.
Allah kan Tebalnya itu bibirnya, Bang. Tebalnya Ya. bibirnya. Ya berarti yang dua ini nggak ditempelin hakikat. yang dua mananya? Roh Kudus sama firman kah? Ah, Firman itu kan diam di dalam Allah itu sendiri. Roh Kudus juga diam. Contohnya Abang punya pikiran, punya firman ke tidak? enggak. Enggak punya pikiran. Punya. Ah, punya nafas ke tidak? Punya roh ke tidak? Punya. Ah, punya terus itu roh Abang itu diamnya di mana, Bang? Di mulut. Roh diam di mulut. Hmm. Oh iya kah? Iya. Bukan dalam diri Abang kah? Bukan. Oh, dalam mulut toh. Ah, macam itulah. Roh itu adalah napas. Roh itu adalah Napas napas. itu, Iya, roh napas itu kehidupan. napas Bang, napas kehidupan. Jadi Bang. begini ya, Bang. Saya juga tidak berkecil hati lah, Bang, sebab saya juga kan tahu diri juga saya. Jangan Bang, jangan Bang. Dalam Jangan berkecil hati Bang. Ah, Saya tahu jadi- dari bentuk muka ya. Abang, hati Abang itu gede, nggak kecil. dengar dulu lah, Bang. Dengar dulu, Bang. Ya Bang, ya Jadi Bang. saya pun tahu diri, saya juga tidak begitu mendalami tentang agama-agama saya sendiri. Ya. Roh Apalagi adalah dalam orang. pernapasan, firman adalah perkataan. Nah, jadi itu kan diam dalam satu tubuh. Ya. itu yang Yesus kan dinamakan Tritunggal bentar itu. Bang. Bentar Bang. Yesus kan dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Itu baptis itu apa sih Bang? Baptis itu sebagai tanda supaya orang Israel itu percaya bahwa dia diutus dari Allah. Oh, Bahwa berarti bukan bahwa Mesias Ya, berarti- yang orang tunggu. Dengar dulu, Babang. Tanda Sudahlah. pertobatan. saya bukan Babang, saya Bibing. Abang tidak pandai dengar, Pak. Itulah saya kalau malas. Udah, saya pandai dengar. Silakan. Sudahlah, Bang. Abang cari orang lain sajalah kalau mau itu. Nggak mau pengen sama Abang. Abang habis kamu- Abang enak sih. Lu cakep babai lah. Janganlah lu. Masalahnya Abang tidak pandai dengar, Bang. Ya udah, saya pandai dengar Bang. Saya serius, saya dengar. Ya. Ya, susah kalau Bang macam ini, Bang. Ini saya lagi dengar Bang. Tidak begitu mendalami dengan agama saya lah, Bang. Nah, pada saat Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis itu kan untuk penyucian dosa ya Bang ya. Nah, itu Sebagai contoh. Yesus itu dia tiada dosa ya, Bang. Dia hanya membuktikan supaya orang Israel yang Mesias yang orang Israel tunggu itu percaya. Oke. Ya, Percaya apa Mesias yang orang tunggu itu kan yaitu Yesus itu sendiri. Oke. Berarti pengikut Yesus itu harus dibaptis semuanya Bang. Iya. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu ke Abang, siapa yang membaptis Yohanes Pembaptis? Itu saya tidak tahu juga, Bang. Apa, Bang? Saya juga kan Kenyataan Yohanes Pembaptis gak ada yang baptis Bang. Kenyataannya gak ada Bang. Gak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu Ya. dijelaskan ke saya aja. Gak ada. Memang Gak ada. Gak ada yang Abang baptis kebenaran. Yohanes Pembaptis. Abang kebenaran. Iya. Memang betul, saya tidak tahu sebab saya juga Iya. kan Yohanes Pembaptis gak ada yang tahu siapa yang membaptis Yohanes Pembaptis. Gak ada. sebab saya juga kan kurang begitu dalam dengan agama saya. Saya juga tahu diri, saya juga tidak itu. Kalau saya tidak tahu, saya tidak mau. Abang tidak Kalau tahu dengan agama Abang, kenapa Abang mempertahankan di situ? Harusnya Abang itu mencari tahu, Abang itu mencari kebenaran. Jangan sampai Abang nanti tersesat di akhir zaman, di akhirat Bang. saya Jangan tidak sampai sibuk Bang. itulah, Bang. Abang punya muka manis, amboni manis, masya Allah, keren. Cuma Saya sayang tidak sibuk Abang cari kebenaran, Abang. harusnya Abang mencari Bang. Eh, Jangan percaya dengan dogma, disusupi terus dogma. ya. Jangan Bang. Harusnya Abang mencari kebenaran itu. Di mana Kira-kira di di situ? mana Boleh ya, Bang? bertanya? Kebenaran itu, Bang, Kang, ya? boleh bertanya? Bagus oke. ini Bang Kador. Boleh bertanya izin? Ya, boleh, Bang boleh. Kador. Boleh, boleh. Siapa yang mencabut nyawa Maria? Maria. Iya, Bang. Cabut itu nyawa Maria dia tidak mencabut. Maria diangkat ke surga. Oh, Maria enggak mati. Dia tidak mati. Oh, tidak Maria mati. tidak mati ya. Diangkat ke surga. Ya, Maria diangkat ke surga.
Mana ada itu data di Bibelmu? Ada di Bibelmu kau baca? Kan saya kan tadi kan sudah bagi tahu sebelumnya. Kakak nggak usah bilang Bibel, bilang Alkitab. Kalau bilang Bibel mereka nggak ngerti. Bibel nggak ngerti, tapi Alkitab ngerti. Di kitabmu, bukan Alkitab, di kitabmu ada tertulis. Maria. Dengar dulu. Saya kan tadi sudah bagi tahu dari awal. Saya tidak mendalami, saya tidak ada Alkitab, macam itu. Macam mana saya mau cari tahu? Terus kenapa kau bilang dia terangkat? Dari mana kau dapat itu cerita nenek? Ada. Saya pun sering. Bukan saya tidak pernah pergi ke gereja. Oh. Kador, di sini kau salah. Penilaian saya di sini kau salah. Salah. Terus bagaimana yang benar, Bang? Kau bilang Bunda Maria itu terangkat. Terangkat ke mana? Yang cabut, sedangkan bundanya itu nanya siapa yang cabut nyawanya Bunda Maria. Kau bilang terangkat. Terangkat ke mana? Yang cabut nyawanya sampai dia terangkat siapa? Kalau menurut Abang itu salah, bagaimana menurut Abang kebenarannya? Itu tandanya, kalau menurut saya itu tandanya kalau namanya seorang manusia itu Abang jangan niru-niru bilang terangkat, Bang. Terus bilang saja tidak tahu, jangan bilang terangkat. Jangan kau anggap itu bahwa Yesus itu ibunya Maria itu kau bilang terangkat, sedangkan yang tertulis, yang tercantum dalam Alkitab atau dimanapun nggak ada. Kalau cerita tentang kematiannya, ini Maria ini nggak ada yang tahu tentang kematiannya. Yang kita tahu kematiannya itu cuma Yesus. Benar nggak? Terus? Oke, jadi nggak tahu ya. Oke, pertanyaan iya, selanjutnya. Benar. Kita nggak tahu itu kalau tentang kematiannya Maria, Pak. Tidak tahu, Bang. Jujur saya tidak tahu, Bang. Ya benar, bilang aja nggak tahu, jangan terangkat. Pertanyaan berikutnya, Bang. Siapa yang melahirkan Yesus? Maria itu sendiri, Bang, Mbak. Siapa? Maria itu sendiri. Maria. Yesus itu Tuhan atau bukan? Kador. Aman. Mana Kador? Bang Kador. Kador jangan kabur. Kalau yang itu udah dibahas. Dilanjut sama Bunda Rahma, Bang Kador ya. Saya mau nanya ke Bang Yohanes dulu nih. Bang Yohanes. Oke, Bang, siap. Ya, firman itu apa artinya, Bang? Aduh. Sudah kembali ke rumah Bapak si Kador. Firman itu dari Allah. Ya, firman itu apa artinya? Firman itu ya Yesus itu. Artinya apa, Bang? Perkataankah, ucapankah, atau apa? Abang kurang piknik kayaknya. Logos, Bang, logos. Firman itu. Dia ini jujur aja, pertanyaan aja dia gak bisa ngerti itu, berarti dia nggak tahu itu apa firman itu, dia nggak ngerti. Bang Kian Santan dia nggak ngerti itu, yang nggak ngerti. Firman itu, sabar Bang. Firman itu artinya perkataan Allah. Perkataan, firman itu adalah perkataan. Baik, saya setuju, Bang. Firman itu perkataan, betul banget, Abang 100 ya. Tepuk tangan, Bang. Oke. Maria mengandung apa? Mengandung firman. Yang disampaikan oleh mengandung roh Allah. Firman. Mengandung perkataan. Firman Tadi kan? bilang firman. Mengandung firman kan? Iya. Nah, artinya Maria selama 9 bulan mengandung perkataan, Bang. Yang dikandung oleh Maria bukan manusia tapi perkataan.
Betul nggak Bang? Firman Allah. Iya, firman itu kan perkataan Bang. Iya, perkataan Iya. menjelma Berarti jadi Maria manusia. mengandung perkataan selama 9 bulan. Kalau menurut aku memang benar itu Bang, bahwa kalau benar. dibilang perkataan itu yang dia ngandungkan Maria, kalau dibilang Yesus itu Tuhan memang itu benar. Kalau dibilang kandungan dalam Maria itu manusia, maka tetaplah manusia. Kalau dibilang perkataan, gak ada yang bisa menjawabkan siapa itu perkataan. Karena perkataan itulah yang dibilang firman yang turun dari Allah, maka itulah yang dia kandungin. Kalau memang benar Maria itu mengandungi perkataan, maka itulah anak Allah. Itulah yang dibilang. Kalau dia mengaku dirinya akulah Tuhan, tiada yang lain. Aku adalah aku. Kalian dari bumi ini, aku bukan dari bumi ini. Kalian dari sini, aku bukan dari sini. Itu memang benar. Itu bisa masuk dari ajaran seperti itu Bang. Kalau dia mengandung perkataan, kalau mengandung anak manusia, tetap Yesus itu dikatakan manusia. Benar. Kalau Bunda Maria mengandung manusia, tetap yang lahir tetap manusia. Kalau Bunda Maria mengandung perkataan, itulah kalau dibilang alam dituhankan, itu ada sedikit tidaknya pengertian dari saya, itu benar Bang. Bisa dituhankan kalau mengandung perkataan. Karena perkataan itu adalah firman Allah sendiri. Iya. Menurut aku, kalau mengandung manusia, lahir manusia, dibilang ini Allah, nggak masuk akal Bang. Nggak masuk akal Bang. Ya. Halo, Bang. Ini. Halo Bang. Iya. Yang ditanya siapa? Iya, kan sudah disampaikan oleh malaikat tadi, kita udah bahas loh itu. Kan sudah disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria, engkau akan dikaruniai oleh seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, firman Allah. Salah, bukan Bang. buatan dari manusia. Bukan Yesus Bang, Immanuel. Immanuel itu Yesus. Immanuel itu apa artinya? Immanuel itu artinya adalah Tuhan mendengarkan. Gimana Bang? hamba Tuhan. Apa artinya Immanuel itu? Immanuel Hamba itu Tuhan. Bang, Allah menyertai kita. Itu Bukan arti hamba Immanuel. Tuhan Bang. Hamba Tuhan kalau di Arab Abdul. Itu kalau di pengajaran Abang, kalau pengajaran Bible itu Immanuel itu Allah menyertai kita. Persoalannya kenapa namanya Immanuel setelah dia lahir diganti menjadi Yesus? Kenapa Kok nggak di situ- konsisten Pak? kok di Mestinya situ Tuhan bingung? Anda itu namanya Immanuel, bukan Yesus. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Iya, kan nanti sebelum dia dilahirkan dijanjikan diberi nama Immanuel. Setelah dia lahir ganti nama menjadi Yesus. Kenapa bisa berganti Pak? Gitu maksudnya. Kan sudah dijelaskan Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, itu Bang. Berarti Kalau yang Yesus yang ini bukan Kristen nggak paham. Yesus ini Immanuel atau bukan? Gimana? Yesus ini Immanuel atau bukan? Yesus kan udah saya jelaskan. Yesus itu mau disebut Immanuel, mau disebut Imam, mau disebut Allah, mau disebut penyelamat, dia tetap Tuhan yang esa. Kita baca dulu ya Bang di Yesaya 7 pasal 14 Bang. Kelihatan kan? Iya. Ya kan? Buram Bang. Buram. Ya HP-nya Coba murah. dibaca. Ya HP-nya murah buram. Saya bacain ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi bukan Yesus Bang, namanya Immanuel Bang. Kenapa dirubah dan siapa yang merubah Immanuel menjadi Yesus? Jawab Bang. Tidak ada yang dirubah itu. Ada Bang, kan Tuhan ngasih nama kepada Yesus itu adalah Immanuel. Kan kenapa terjeda Bang? Itu pertanyaannya. Dulu ada tetangga saya
namanya dilahirkan itu namanya Alek. Karena sering sakit-sakitan, emaknya ganti nama menjadi apa, John. Pas udah di John bukan lagi sakit-sakitan, tapi modal. Ya, mungkin Bang Geri mau jawab. Bang Geri silahkan. Kan Tuhan kasih nama. Silahkan. Halo Bang Santang. Ya. Siap, sabar. Biar Bang Yohanes sebentar. Jadi di dalam Yesaya itu nubuatannya tidak ada yang berubah, dan di situ dikatakan Yesaya 9 ayat 6 itu, Bang. Bang, di sini ada yang berubah. Di Yesaya namanya Immanuel, dikasih nama oleh Tuhan. Di Perjanjian Baru kenapa terjeda lagi? Itu, Bang. Sebenarnya kalau dia membaca Bible itu gampang. Yesaya yang Anda maksud itu nggak ada urusannya dengan Yesus, karena di situ perempuan muda yang melahirkan. Jadi Yesaya nggak ada urusannya nubuatan untuk Yesus. Itu kalau pintar membaca Bible itu jawabannya. Bang, aduh malah terjeda mulu si Yohanes mah. Sama Geri aja, Geri. Ya, Geri, coba jawab Geri. Ger. Iya, apa Bang? Iya, kalau di Immanuel yang itu apa? Immanuel itu nama perjanjian lamanya, Bang, di Yesaya 7:14. Tapi di perjanjian baru apa Yesus kan itu sama sebenarnya. Siapa yang ngerubah? Siapa yang ngerubah? Bukan yang merubah, setelah itu kan nama dia di perjanjian lama di kitab Yesaya Immanuel. Kan ini berubah nih. Dari Immanuel kan jauh ke Yesus. Namanya berubah drastis. Jauh nih. Saya nggak tahu nih di Dukcapil yang diterima namanya siapa nih. Saya nggak tahu nih. Coba jelasin dulu siapa yang ngerubahnya, Bang. Tapi gini, Bang, memang berubah namanya, tapi ya tetap tokohnya sama ya, Yesus juga itu. Siapa yang berani ngerubah nama yang dikasih oleh Tuhan? Kalau Immanuel itu artinya kan Tuhan beserta kita kan. Betul. Kalau siapa yang berani, orang yang berani merubah nama pemberian Tuhan? Siapa? Itu nama pemberian Tuhan loh, Bang. Kasihan Tuhan udah bikin bubur bodas, bubur hidung, bubur putih, bubur merah. Oke. Dirubah Kan pula. Gabriel kan ya dibilang berilah namanya Yesus kan gitu. Sama, tokohnya sama itu juga. Enggak Bang, beda Bang. Beda konteksnya beda. Ini dari Immanuel ke Yesus kan itu jauh banget tuh. Jauh banget kan? Ya. Nah, sedangkan nama Immanuel itu pemberian dari Tuhan. Immanuel itu. Nah, ini ada mereka-mereka orang-orang tertentu yang merubah nama pemberian Tuhan. Siapa orang itu yang berani merubah nama pemberian Tuhan? Tapi kan sama tokohnya, Bang. Tokohnya sama boleh, tapi kan namanya diganti, Bang. Abang mau nggak nama Abang Geri? Ya, nama Abang Geri nih. Datang saya, dikasih tuh sama orang tua Abang namanya Geri. Datang saya rubah nama Abang jadi Ontohod. Marah nggak orang tua Abang? Ya, mestinya nama tuanya Geri itu Immanuel, bukan Yesus. Immanuel harusnya. Sama lah, ya oke nggak apa-apa. Immanuel nggak apa-apa juga. Immanuel tuh kan di PL tuh di Yesaya tadi ya 7:14 ya. Nah, kalau di PB ya sebenarnya sama tokohnya, Bang. Tokohnya sama itu juga. Seperti Yahya sama Yohanes kan sama itu, yang beda namanya. Bang Andi lanjut. Selamat malam. Silakan Ibu Nata. Perempuan apa lagi Nata? Oh, ya silakan Bang. Mungkin mengenai masalah nama tadi ya. Ya. Itu kan dalam PL Allah tuh nggak bisa disebut dengan YHWH tuh sembarang. Ini Abang apa Mbak? Abang. Oh, suaranya kayak bukan itu, Bang. Itu nanti melahirkan anak yang namanya Immanuel. Kenapa setelah dilahirkan diganti menjadi Yesus? Buatan, Bang. Immanuel itu dalam bahasa Ibrani, Bang. Kalau untuk itu nubuatan dalam Mika dan Yesaya, nubuatan tentang Immanuel.
Bukan itu yang ditanya, Bang. Ini loh masalahnya di sini. Di situ Tuhan nanti akan memberikan nama yang dilahirkan itu Immanuel. Kenapa diganti menjadi Yesus? Itu loh pertanyaannya. Oke, baik Bang. Itu kan nubuatan karena ketika waktu itu tentang nubuatan bagi orang Israel, Bang. Supaya orang Israel hari itu kan dalam peperangan. Bukan itu pertanyaannya. Begini aja deh. Peperangan loh. Israel diserang sama. Enggak ada hubungannya ke sana. Immanuel dan Yesus sama atau beda? Immanuel, Yesus kan itu Immanuel itu kan nama kayak seperti gini. Bukan Bang. itu pertanyaannya. Sebutan. Immanuel, Bang, Immanuel dan Yesus itu oknum yang sama apa berbeda? Oknum yang sama. Oknum yang sama. Jadi boleh dong Tuhan Anda juga namanya Immanuel? Ya, itu kan dalam bahasa Yesus itu kan bahasa apa dulu Abang tahu? Immanuel itu bahasa apa dulu? Kok beda? Jadi Tuhan Anda namanya siapa? Gini aja deh. Ibrani. Bang. Tuhan Anda itu namanya Immanuel atau Yesus? Yesus itu kan artinya juga Immanuel itu kan bahasa Ibrani, Bang. Saya nggak nanya lah, sederhana doang nih pertanyaannya. Nggak minta dijelaskan. Ibrani, Bang. Kristus. Nggak minta dijelaskan. Tuhan Anda namanya Immanuel atau Yesus? Itu sebutan, Bang, sebutan aja, Bang. Bukan hanya itu, Bang. Bukan hanya sebut Immanuel, Yesus. Ada juga disebut juga Alfa Omega. Iya, terserah. Makanya saya tanya. Nama Tuhan Anda ini Immanuel atau Yesus? Yesus sudah Yesus jelas. Ya sudah. Berarti Immanuel bukan Tuhan. Immanuel itu, Bang. Itu Tar artinya dulu. Kalau nama Tuhan Anda Yesus, artinya Immanuel bukan Tuhan. Setuju? Immanuel itu kan jabatan. Dibilang Allah yang menyertai. Immanuel itu Tuhan atau bukan? Immanuel itu Tuhan atau bukan? Itu kan sebutan bahwa Allah kan menyertai kita yang bilang. Iya, saya tanya, Immanuel itu Tuhan atau bukan? Itu kan bagaimana sebutnya, jawaban tidak ada di situ. Kan kamu aja nggak paham. Immanuel ini nama atau bukan? Kamu gini, Marfi itu manusia atau hewan? Contohnya ini, Nathan atau si Api itu manusia atau hewan? Nah, Immanuel ini nama atau bukan? Ini Immanuel nama atau bukan? Immanuel itu tuh jabatan sebutan. Salah. Nama. Saya bacain di sini nih ya. Saya nggak mau ada pembelintiran di sini. Dengerin dulu, Bang Nata. Aku tahu Immanuel. Ya udah saya bacain dulu. Anda diam dulu, saya bacain. Artinya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel, bukan gelar. Ya. Pertanyaannya, Immanuel ini nama atau bukan? Itu kan emang itu kalau Abang mau silakan, kalau bahasa Indonesia sebut nama silakan aja. Apa sih? Itu Bang nama. Datanya tertulis loh itu nama. Tapi ini kan Bang, mereka kenapa dengan isi kitabnya? Bang, bisa nggak sih jawab nubuatan? Bisa nggak sih Bang, bisa nggak dipermudah, jangan dipersulit? Oke, silakan. Ya, Immanuel nama atau bukan? Immanuel memang itu sebutan, bagi saya sebutan, bukan nama, sebutan. Tadi di situ nama Immanuel loh itu tertulis. Ya, terserah Anda toh. Kok terserah saya, penulisnya begitu kok tulisannya? Nama tuh Bang, nama di PL. Anda ini mempersulit keadaan, Bang. Nama. Itu kan di zaman perjanjian lama PL itu. Ya, saya nggak nanya perjanjian lama enggak. Immanuel ini nama atau bukan nama? Itu nama yang. Ya, nama cukup. Gary nama, Yohanes nama. Singal Natal, sebentar. Singal Natal ini Nathanael. Immanuel nama atau bukan? Ya terserah kamu aja, mau nama juga. Oke. Terserah saya. Yang ya, masalahnya kamu nggak layak ngomong, kamu nggak layak ngomong, diam. Kalau bukan nama masalahnya apa? Diam, kamu nggak layak bicara. Karena nggak ngerti bahasa Indonesia. Apa masalah buat kamu? Nggak ada masalah. Sebentar, Gary Immanuel itu nama atau bukan Gary? Nama Bang. Nama Yohanes, Immanuel itu nama atau bukan? Yohanes. Immanuel itu Bang, itu nama. Nama cukup. Nama yang menentukan untuk Yesus. Iya, nama. Nah, sekarang pergi dia.
Kebenaran Immanuel nama atau bukan? Tidur ini bocah ini. Kalau ditanya itu dipersingkat-singkat aja bang. Tertulis itu nama udah gitu loh. Nama iya. Nama. Masalahnya saya udah ngecek ke Dukcapil, nama itu. Yang Yesaya itu kan bang 7:14. Kenapa ya Kristen kalau diskusi itu ya yang tertulis di Bible dia lawan sendiri gitu. Berbagai cara melawan data gitu. Nggak capek apa ya? Kalian ini nggak capek melawan. Kenapa nggak bersahabat? Begini bang, pertanyaannya. Kenapa Anda tidak bersahabat data yang tertulis bang? Di situ kan memang nama ya, nama. Iya, pertanyaan saya kenapa ini Kristen tidak berdamai dengan data? Kenapa? Itu nama yang ditujukan kepada Yesus yang dibawa malaikat itu namanya. Zaman PL kan belum lahir Yesus. Jadi dibuatkan nanti setelah lahir diberi nama Immanuel. Kenapa pas dilahirkan diberi nama Yesus? Siapa yang ganti? Itu kan pertanyaannya tadi. Siapa yang ganti? Itu kan malaikat Gabriel yang bawa. Oh, malaikat yang ganti. Udah ngomong dulu tadi malaikat yang ganti ya Kang. Sudah dijawab. Berarti malaikat nggak patuh dengan perintah Tuhan dong. Tuhan kan harus ngasih nama Immanuel. Kenapa diganti sama tadi siapa? Malaikat. Dan nggak ada tertulis di situ malaikat yang mengganti. Yang mengganti nama mereka itu adalah mereka. Mereka itu kaum-kaum dari sana, bukan malaikat. Nggak ada datanya juga kau itu yang ganti nama malaikat. Bukan mengganti bang, tapi yang membawa nama Yesus itu malaikat Gabriel kepada Maria. Kenapa berani-berani si utusan ini, si Gabriel ini, si Sales ini mengganti nama? Dia kan diutus Allah. Kenapa dia berani mengganti nama? Itu pertanyaannya. Bukan mengganti nama. Kalau di Yesaya itu bang, yang abang bacakan itu betul. Tuhan memberikan nama bahwa dia Immanuel. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Itu belum masuk ke nama Yesus. Iya. Artinya suatu hari nanti akan kenapa lahir jadi Yesus? Seorang. Iya. Kenapa jadi Yesus? Karena itu nubuatan suatu hari nanti akan lahir seorang yang bernama Yesus.